Perkenalkan, nama saya Marince Lorina Selan, kelas F semester 2, NIM 101 2020 0200. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan tema teori kognitif. Bab 2, pembahasan 2.1, pandangan teori belajar kognitif. Tidak seperti halnya belajar menurut perspektif behavioris di mana perilaku manusia tunduk pada pengetahuan dan hukuman. 2.11 1.1 jenis pengetahuan. Menurut pendekatan kognitif yang mutakhir, elemen terpenting dalam proses belajar adalah pengetahuan yang dimiliki oleh tiap individu kepada situasi belajar. Dengan kata lain, apa yang telah kita ketahui akan sangat menentukan apa yang akan menjadi perhatian, dipersepsi, dipelajari, diingat ataupun dilakukan. Perspektif kognitif membagi jenis pengetahuan menjadi 3 bagian, yaitu A. Pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan yang bisa dideklarasikan biasanya dalam bentuk kata atau singkatannya. Pengetahuan konseptual, contohnya pengetahuan tentang fakta, misalnya bumi berputar mengelilingi matahari dalam mengelilingi matahari tertentu. Yang kedua, B. Pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahapan yang harus dilakukan, misalnya dalam pembagian suatu bilangan atau cara kita mengemudikan sepeda. Singkatnya, pengetahuan bagaimana. Contoh, mengatakan proses penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan memajukan pengetahuan deklaratif. Namun, bila siswa mampu mengerjakan perhitungan tersebut, maka dia sudah memiliki pengetahuan prosedural. C. Pengetahuan kondisional. Pengetahuan adalah pengetahuan dalam hal kapan dan mengapa. Pengetahuan deklaratif dan prosedural digunakan, seperti siswa harus dapat mengidentifikasi terlebih dahulu persamaan apa yang perlu dipakai. 2.1.2 Model pengolahan informasi. Untuk menggunakan 3 jenis pengetahuan di atas, tentunya kita harus dapat mengingatnya dengan baik-baik. Hal berikut teori belajar yang dibahas dengan perspektif kognitif. Ini adalah tentang bagaimana individu mengingat dan bagian apa saja dari memori yang bekerja dalam proses berpikir, seperti ada pemecahan masalah. Yang meliputi 3 macam sistem penyimpanan ingatan: memori sensori, memori kerja, dan memori jangka panjang. Yang pertama, memori sensori adalah sistem mengingat stimulasi secara cepat sehingga analisis persepsi dapat terjadi. Yang kedua, memori kerja atau memori jangka pendek menyimpan 5-9 informasi pada waktu sampai sekitar 20 detik, yang cukup lama untuk pengolahan informasi terjadi. Yang ketiga, memori jangka panjang. Penyimpanan informasi sangat besar dalam waktu yang lama. Informasi di dalamnya disimpan dalam bentuk secara verbal dan visual. 2.2 Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Piaget. Menurut Jean Piaget, bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu A. Asimilasi, yaitu proses pengatuan atau informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Contohnya, bagi siswa yang sudah mengetahui prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka proses pengintegrasian
antara prinsip penjumlahan yang sudah ada dalam benak siswa dengan prinsip perkalian sebagian informasi baru, itu disebut asimilasi. B. Akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Contohnya, jika siswa diberi soal perkalian, maka berarti pemakaian aplikasi atau prinsip perkalian tersebut dalam situasi yang baru dan spesifik, itu yang disebut akomodasi. Yang ketiga, akuilibrasi atau penyimbangan, yaitu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Contoh, agar siswa tersebut dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, maka yang bersangkutan menjaga stabilitas mental dalam dirinya yang melakukan proses penyimbangan antara dunia dalam dunia luar. Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pengatur kemajuan belajar atau organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Pengaturan kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi atau mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Yang berikut, Brunner. Menurut Brunner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas dibagi. Dalam teori belajar, Jerome Brunner mendapatkan bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan efektif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, Brunner membedakan menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap informasi, tahap kedua yaitu tahap transformasi, yang ketiga evaluasi. Perlu Anda ketahui, tidak hanya itu saja, namun juga ada 4 tema pendidikan, yaitu 1. Mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. 2. Kesiapan siswa untuk belajar. Ketiga, nilai intuisi dalam proses pendidikan dengan intuisi. 4. Motivasi atau keinginan untuk belajar siswa dan guru untuk memotivasinya. Brunner juga memandang belajar sebagai instrumental konseptualisme yang mengandung makna adanya alam semesta sebagai realita hanya dalam pemikiran manusia. Oleh karena itu, pikiran manusia dapat membangun gambaran mental yang sesuai dengan pikiran umum pada konsepnya yang bersifat khusus. Peran guru menurut psikologi kognitif ialah bagaimana dapat mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Jika potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik telah dapat berfungsi untuk menjadi aktual oleh proses pendidikan di sekolah, maka peserta didik akan mengetahui dan memahami serta menguasai materi pelajaran yang dipelajari di sekolah melalui proses belajar mengajar di kelas. Bloom dan Krathwohl menunjukkan apa yang mungkin dikuasai atau dipelajari oleh siswa yang tercakup dalam 3 kawasan, diantaranya kognitif terdiri dari tema tingkatan. Yang pertama, pengetahuan atau mengingat dan menghafal. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, aplikasi atau penerapan. 4. Analisis. Yang kelima, sintesis. Yang keenam, evaluasi. Pengertian revolusi industri 4.0. Merujuk beberapa literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI
Revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksana proses produksi. Karakteristik dan tujuan revolusi industri 4.0. Revolusi industri keempat saat ini, yang telah dimulai tahun 2000-an, membuat otomatisasi sudah semakin jauh berkembang umatnya pada sistem produksi siber fisik. Hal ini secara luas telah melampaui perkembangan teknologi yang dikenal dengan pabrik pintar, industri Internet of Things, smart industry, ataupun advanced manufacturing. Kinsale 2016. Karakteristik industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi baru, yaitu Kinsale 2016, yaitu yang pertama, sistem siber fisik. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, jaringan komunikasi. Yang keempat, big data dan cloud computing. Yang kelima, peningkatan kemampuan peralatan untuk interaksi dan kooperasi manusia komputer. Yang keenam, pemodelan. Tantangan pendidikan di era industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan istilah yang diutarakan Prof. Klaus Martin Schwab, teknisi, ekonom Jerman dan pendiri eksekutif Chairman World Economic Forum. Era revolusi industri 4.0 menghadirkan lini usaha baru, lapangan kerja, serta profesi baru. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi merupakan istilah lain dari industri 4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Ada beberapa tantangan industri 4.0. Pertama, keamanan teknologi informasi. Kedua, keadaan dan stabilitas mesin produksi. Yang ketiga, kurangnya keterampilan memadai. Keempat, keengganan berubah pemangku kepentingan. Kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Perubahan sistem pendidikan di era industri 4.0. Perkembangan teknologi digital di era industri 4.0 saat ini telah membawa perubahan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Huiles dan Langrange 2010 menegaskan bahwa teknologi digital adalah hal yang paling mempengaruhi sistem pendidikan di dunia saat ini. Hal ini disebabkan karena aspek efektivitas atau efisiensi dan daya tarik yang ditawarkan oleh pembelajaran berbasis teknologi digital. Dewan Nasional Guru Matematika, National Council of Teachers of Mathematics 2000-an mengesahkan bahwa interaksi teknologi dan pembelajaran paling tidak memiliki 3 dampak yang positif dalam pembelajaran matematika, yaitu 1. Teknologi dapat meningkatkan pencapaian pembelajaran matematika. Kedua, teknologi dapat meningkatkan efektif pengajaran matematika. Ketiga, teknologi dapat mempengaruhi apa dan bagaimana matematika ia harus dipelajari dan dibelajarkan. Apa yang harus dilakukan terhadap revolusi industri 4.0? Perubahan dalam pembelajaran sesuai dengan era industri 4.0 akan berdampak pada peran pendidikan vokasi, khususnya peran pendidikannya
Jika peran pendidikan masih mempertahankan sebagai penyampai pengetahuan, maka mereka akan kehilangan peran seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan metode pembelajarannya. Bab 3. Kesimpulan atau penutup. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, teori tersebut mempunyai beberapa kelemahan yang menuntut adanya pemikiran teori belajar yang baru. Dikatakan bahwa teori-teori behaviorisme itu bersifat otomatis mekanis dan menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Padahal setiap manusia memiliki kemampuan mengarahkan diri dan pengendalian diri yang bersifat kognitif. Dan karenanya ia bisa menolak respon jika ia tidak menghendaki. Misalnya karena lelah atau berlawanan dengan kata hati, dan proses belajar manusia yang dianalogikan dengan perilaku hewan itu sangat sulit diterima. Mengingat mencoloknya perbedaan karakter fisik dan psikis antara manusia dan hewan. Hal ini mendapat diidentifikasi sebagai kelemahan teori behaviorisme. Revolusi Industri 4.0 yaitu perubahan yang berlangsung cepat dengan memanfaatkan teknologi dan big data dalam pelaksanaan proses produksi yang dahulunya dilakukan oleh manusia sekarang digantikan oleh mesin atau menggunakan teknologi baru. Karakteristik model dari industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi terbaru seperti sistem siberfisik, teknologi informasi dan komunikasi, jaringan komunikasi, big data dan cloud computing, pemodelan, virtualisasi, simulasi serta peralatan yang telah dikembangkan untuk kemudahan interaksi manusia dengan komputer. Tantangan era revolusi industri 4.0 sangat kompleks. Pertama, keamanan teknologi informasi yang menyasar ke dunia pendidikan. Yang kedua, keandalan dan stabilitas mesin produksi. Ketiga, kurangnya keterampilan yang memadai. Keempat, keengganan untuk berubah para pemangku kepentingan. Kelima, kehilangan banyak pekerjaan karena otomatisasi. Keenam, stagnasi pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Ketujuh, belum meratanya perubahan kurikulum, model, strategi, pendekatan, dan guru dalam pembelajaran yang menguatkan literasi baru. Era industri 4.0 membawa perubahan serta mendapat mempengaruhi sistem pendidikan karena aspek efektif dan efisien daya tarik yang ditawarkan oleh pembelajaran berbasis teknologi digital yang dahulunya menggunakan alat hitung berbasis digital dihindari karena alat tersebut dapat merusak mental siswa. Alat hitung digital yang sering disebut kalkulator kini digunakan dan dipandang untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang harus dilakukan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, pendidikan harus mampu menanggapi perubahan ini, karena operan penyampai pengetahuan akan segera berubah menjadi peran pendamping untuk menemukan dan menciptakan melalui belajar mandiri. Maka dari itu, pendidik vokasi harus belajar cepat berubah, bekerja sama dengan industri, dan mengenali kompetensi baru seperti apa yang dibutuhkan oleh industri. Melalui pemanfaatan berbagai data, pendidikan juga harus mengembangkan keahliannya sendiri, termasuk juga bagaimana mengelola data peserta didik, membimbing karir melalui big data, serta peserta didik dapat segera
beradaptasi dengan perubahan. Sekian dan terima kasih.